Salam damai di dalam nama Yesus Kristus. Tetap setia dan bersinar di mana saja Anda berada di dalam lingkungan cinta kasih Yesus. Sebelum saya memulakan pelajaran pada malam ini, saya ingin membawa saudara dan saudari untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini saya memohon untuk kehadiran Roh Kudus-Mu dan malaikat-Mu melindungi ya Tuhan, supaya pelajaran pada malam ini dapat dipelajari dan dipahami dengan baik, dan yang menjadi satu berkat kepada kami semua yang mendengar pelajaran pada kali ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa ini dipersembahkan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat. Amin. Pada kali ini saya ingin membawa satu tajuk, yaitu memberi dan ibadah, package yang tidak boleh dipisahkan. Ya, satu tajuk yang menarik, di mana memberi dan ibadah ini adalah satu package yang tidak boleh dipisahkan. Sebelum itu, saudara-saudari, saya ingin memberikan sedikit penjelasan apakah dia ini package ini. Ya, ada kayak satu benda atau satu frasa, apakah dia? Okay. Package ini adalah tawaran, satu tawaran ataupun cadangan yang dikemukakan terhadap sesuatu urus niaga, ataupun perhikmatan dan juga lain-lain dengan butiran yang lengkap, yaitu termasuk kos, bilangan hari, dan sebagainya. Dan package ini mesti diterima semuanya sebagai satu keseluruhan. Itulah dia package. Di dalam slide yang seterusnya, saya akan memperlihatkan kamu apa dia contoh-contoh package ini. Contohnya seperti ini. Package percutian di Bandung 4 hari 3 malam dengan kos RM 550 seorang. Itu contohnya. Yang kedua, apabila kita melanggan package rancangan television seperti di Astro, dalam slide itu, kita akan membayar Rp42.30 sebulan. Kalau kamu ingin menambahkan lagi siaran itu, kena tambah lagi bayaran. Di dalam yang seterusnya adalah contohnya adalah package penyelenggaraan kendaraan gitu. Jadi itu juga promotion. Untuk kereta jenis ini berapa bayarannya, dan ini bayarannya. Dan ada banyak lagi contoh-contoh package ini, saudara dan saudari. Dan inilah dia contoh package yang saya boleh berikan. Jadi kita sebagai umat-umat Kristen, umat-umat Tuhan ini juga mempunyai package yang kita perlu perolehi, yaitu memberi dan juga beribadah adalah satu package yang tidak boleh dipisahkan, dan menjadi tanggung jawab kita sebagai umat-umat Tuhan untuk melaksanakan apa yang diperlukan di dalam package ini. Di dalam slide ini ya, seperti tithes dan juga offering, satu tanggung jawab kita kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan, dan juga yang merupakan satu tindakan penyembahan juga kepada Tuhan. Saudara dan saudari, di dalam Mazmur 100 ayat 4 pula mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan nyanyian syukur ke dalam pelantarannya, dengan puji-pujian bersyukur kepadanya, dan pujilah namanya. Jadi pada zaman ini
kita hidup di mana ramai orang yang menyembah uang. Oke. Dan dirasakan bahwa uang ini adalah sumber utama kepada rasa aman ataupun identiti diri dan matlamat hidup. Sebagai pengikut Tuhan, Tuhan mengajak umat-umatnya untuk menyembah dengan uang mereka. Ini bermaksud bahwa sebagai pengikut Kristus, kita tidak dipanggil untuk menyembah Tuhan dengan bibir kita saja melalui nyanyian, doa, dan juga khotbah. Tuhan juga menjemput kita untuk menyembah Dia melalui material. Bagaimanakah itu? Saudara dan saudari, memberi bukan merupakan pilihan bagi seseorang penganut. Karena persepuluhan dan persembahan adalah elemen penting dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Menurut Puan Ellen G. White di dalam Councils on Stewardship, muka surat 72, mengatakan, kita adalah milik Tuhan. Kita adalah anak-anak lelaki dan perempuannya, milik ciptaannya, dan menjadi milik melalui karunia anaknya tunggal untuk penebusan kita. Kamu bukan milikmu, karena kamu telah dibeli dengan harga. Oleh itu, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu dan dalam rohmu yang adalah milik Tuhan. Dan pikiran, hati, kehendak, dan juga perasaan kita adalah milik Tuhan. Uang yang kita kendalikan adalah juga milik Tuhan. Jadi artinya di sini kita ini adalah milik Tuhan, dan apa yang ada pada kita adalah bukan kita yang punya, tetapi Tuhan yang punya. Termasuklah keuangan kita. Kita sambung lagi. Apa dikatakan oleh Puan Ellen White? Setiap benda yang kita terima dan nikmati adalah hasil dari kemurahan hati ilahi. Apa yang kita terima adalah kemurahan hati Tuhan. Tuhan adalah pemberi segala kebaikan yang limpah, dan Dia menghendaki agar ada pengharapan ataupun penghargaan, maksud saya penghargaan dari pihak penerima kepada pemberi ini yang memenuhi keperluan tubuh dan jiwa kita. Saudara-saudari, tidakkah Anda mau berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan banyak keperluan-keperluan di dalam kehidupan kita? Tuhan juga amat gembira apabila umat-umatnya dapat menghargai apa yang telah Dia berikan kepada umat-umatnya. Jadi berbalik kepada tajuk pada kali ini, yaitu pemberian dan juga ibadah, atau dalam arti kata lain penyembahan kepada Tuhan. Mengapa kita harus menyembah Tuhan dengan pemberian-pemberian kita? Apakah tujuan kita memberi persepuluhan dan juga persembahan kita? Apa yang kita nyatakan melalui pemberian itu? Satu persoalannya, saudara dan saudari. Kenapa? Apakah yang menjadi dorongan atau insentif apabila kita memberi dan kaitannya dengan penyembahan kepada Tuhan? Artinya di sini ada apa dengan hubungan kita dengan Tuhan
sehingga kan kita membawa hadiah berbentuk uang kepadanya pada setiap hari Sabat. Dalam setiap perbaktian hari Sabat. Kenapa? Ada tiga, ada tiga pandangan ataupun sebab kenapa kita memberi kepada Tuhan. Yang pertama adalah sambutan tulus ikhlas terhadap rahmat Tuhan. Sambutan tulus ikhlas terhadap rahmat Tuhan itu. Pemberian Kristen tidak boleh dilihat sebagai sekadar satu respon kepada keperluan keuangan gereja saja, tetapi sebagai pernyataan penyembahan kita kepada Pencipta ke atas pemeliharaannya yang memberikan kecukupan. Dan memberi pada dasarnya merupakan ungkapan kasih dan puji-pujian kita kepada Tuhan dan atas rahmat yang luar biasa. Saudara dan saudari, ya juga menunjukkan kasih kita kepada Dia, kepada Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Artinya di sini apa juga yang Tuhan berikan, kita sambut itu secara tulus ikhlas terhadap apa juga rahmat yang Tuhan telah berikan. Yang kedua, poin yang kedua adalah kita mengakui Tuhan sebagai pemberi dan juga pengampun. Jadi Tuhan adalah pemberi dan juga Maha Pengampun. Mengampuni dosa-dosa kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 17 mengatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Yakobus 1 ayat 17. Satu lagi ayat di dalam Matius 10 ayat 8 mengatakan bahwa kamu telah memperolehinya dengan cuma-cuma. Karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Kita dapat secara percuma. Maka apa salahnya kita memberikan secara percuma semula? Yesus mendorong umat-umatnya untuk memberi dengan cuma-cuma. Percuma. Saudara dan saudari, Tuhan juga adalah pengampun, mengampuni, Di dalam Kristus, Tuhan memberikan kepada manusia satu-satunya sumber pengampunan dan juga perdamaiannya. Pengampunan daripada dosa dan juga kesan-kesan dosa itu sendiri. Tuhan adalah contoh pemberi yang terbaik. Yang terbaik sekali. Melalui pemberiannya, kita telah dicengkam oleh anugerah Tuhan yang amat luar biasa. Dan seterusnya menjadi miliknya dan telah kita menjadi anak-anaknya yang telah ditebus. Kita sudah ditebus dan juga kita menjadi anak-anak Dia. Sungguh satu perhubungan yang amat istimewa sekali. Menjadi anak-anak Tuhan. Apakah kita tidak menunjukkan rasa terima kasih kepada Tuhan itu? Sudah tentu kita mau menunjukkan rasa terima kasih kepada Tuhan. Melalui pemberian dan juga ibadah atau penyembahan kita kepada Tuhan. Poin yang ketiga adalah respon ataupun tindak balas kita terhadap berkat-berkat Tuhan. Tuhan itu memberikan banyak berkat.
Jadi memberi merupakan saksi, yang berkesan bahwa Tuhan adalah sumber kepada semua berkat yang kita perolehi. Kita menyatakan penghargaan kemurahan Tuhan dan bersyukur ke atas segala berkat-berkat-Nya yang berkelimpahan. Saudara-saudari, sungguh banyak sekali berkat yang Tuhan telah berikan. Sepanjang tahun yang lalu, tahun 2020, adakah saudara dan saudari telah merasakan berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan? Sudah tentu kita telah merasakan berkat yang berkelimpahan. Kita telah dilindungi daripada wabak penyakit yang berbahaya, wabak penyakit COVID-19. Kita telah dibantu oleh Tuhan untuk menghadapi tempo-tempo yang mencabar itu. Hingga kan kita telah berjaya dan dapat melangkaui di tahun yang baru ini, di bulan Januari tahun 2021. Sungguh ini adalah satu berkat yang besar oleh Tuhan kepada kita. Tidakkah kita ingin memberikan respon kepada Tuhan? Melalui pemberian kita. Saya ingin menyambung sekali untuk poin yang ketiga ini. Saudara-saudari, persepuluhan dan juga persembahan diberikan semasa kebaktian gereja sebagai pengesahan nyata bahwa Tuhan telah memberkati umat-Nya tanpa henti-henti. Tanpa henti-henti. Tuhan memberkati umat-umat-Nya. Ya. Dan Poin Lewat mengatakan di dalam Australian Union Conference Record 1 Jun tahun 19 mengatakan bahwa Tuhan yang agung dan yang tidak terbatas, tidak terbatas itu hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan dan juga berkat setiap makhluk dan setiap objek ciptaannya. Jadi artinya di sini setiap detik kehidupan Tuhan itu adalah mempunyai kepentingan untuk setiap kita sebagai makhluk ciptaannya. Bukankah itu adalah tanda berkat yang berkelimpahan kepada manusia, kepada kita sebagai umat-umat Tuhan? Oleh itu, saudara-saudari, pemberian kita adalah tanda penghargaan kepada Tuhan terhadap pengaturan pemberian keperluan kita. Apa yang kita perlukan, Tuhan berikan. Mungkin kita perlukan keuangan, kita perlukan makanan, kita perlukan pakaian, kita perlukan tempat tinggal. Tuhan menyediakan semuanya itu. Dengan demikian, kita tidak memberi supaya kita menerima lebih banyak lagi dari Tuhan. Tetapi kita memberi kembali kepada Tuhan karena kita telah menerima begitu banyak daripada Dia. Bukankah ini satu pernyataan yang amat menarik ataupun baik sekali? Kita memberi karena Tuhan telah memberi begitu banyak kepada kita di sepanjang hidup kita ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, sekali lagi di dalam Mazmur 100 ayat 4 mengatakan bahwa masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian,
bersyukur kepadanya, dan pujilah namanya. Sahabat-sahabatku, saudara dan saudari yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pemberian dan juga ibadah adalah saling berkaitan, adalah package untuk kita menyembah kepada Tuhan. Jadi, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa bersyukur dan mengembalikan kepada Tuhan, kepada Dia, yang telah memberikan kita dengan berlimpah-limpah. Puji Tuhan, tetap setia dan bersinar di mana saja Anda berada. Untuk mengakhiri pelajaran pada kali ini, saya ingin membawa sahabat-sahabatku, saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa di dalam kerajaan syurga, melalui pelajaran tadi, kami telah mendengar bahwa pemberian dan juga ibadah atau penyembahan kepada Tuhan adalah satu package yang tidak boleh dipisahkan. Sebagai umat-umat Tuhan, sebagai umat-umat Kristen pengikut Yesus, adalah menjadi tanggung jawab kami untuk mengembalikan persembahan dan persepuluhan dengan setia kepadamu pada setiap perbaktian khususnya pada hari Sabat. Kami mahu menyembahmu bukan sahaja daripada doa, nyanyian, ataupun khotbah, tapi kami mau menyembah Engkau ya Tuhan juga melalui pemberian material, khususnya di dalam persembahan dan juga persepuluhan. Terima kasih karena segala berkat yang Kau telah berikan yang begitu berkelimpahan. Karena doa ini saya minta di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.